Saat ini saya berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Tepatnya di salah satu bisnis yang bernama Magnet Coffee. Seperti apa Magnet Coffee ini? Kita telusuri. Ya, Magnet Cafe unik. Di teras pintu masuk ada tangga untuk ke atas. Outdoornya ada di lantai 2. Saya berada di lantai 2. Lantai 2 ini semi outdoor dan dilengkapi dengan live musik. Antik. Jadi space dari meja kecil, area ini nggak begitu besar, jadi membuat keunikan suatu tampilan, desain atau konsep yang dibuat oleh Magnet Coffee. Pemirsa, saya berada di samping dari ruangan tertutup, yaitu di ruangan ini terbuka, jadi para tamu bisa menikmati makanan sambil menikmati suasana outdoornya. Tempatnya unik dan antik juga, jadi berkesan walaupun tidak begitu besar, tetapi berkesan membuat para tamu ataupun penikmat makanan dan minuman kopi lebih menikmati makanan sambil melihat outdoornya. Pemirsa, saya berada di ruangan Magnet Coffee. Ruangannya nggak begitu besar, tapi antik, minimalis. Kesannya membuat para konsumen tertarik. Di depan ini saya berada di area pembuatan minuman, baik minuman kopi maupun non-kopi. Para barista di sini menyajikan, melayani para tamu-tamu. Di ruangan sebelah dari counter ini ada ruangan tersendiri untuk pembuatan makanan. Di Magnet Coffee selain kopi, minuman, menyajikan juga makanan, baik makanan berat maupun makanan ringan. Saya berada di ruangan Magnet Coffee. Saat ini kita berbincang-bincang dengan owner dari Magnet Coffee. Seperti apa Magnet Coffee ini bisa berdiri, bisa bertahan, sehingga bisa melayani para konsumen penikmat kopi. Selamat malam. Malam. Bagus. Ya. Terima kasih kami bisa bergabung hadir di Magnet Coffee. Mungkin bisa ceritakan dulu nih Pak Agus, ini kok bisa berbisnis kopi, awalnya seperti apa Pak Agus? Mungkin banyak sih teman-teman yang mau kasus seperti saya. Kenapa saya bilang kasus? Karena kita biasanya kalau suka makan, suka nongkrong di tempat kopi, ya awal mulanya gitu. Sekarang nongkrong di tempat kopi, hati kopi, kita memutuskan untuk buka kopi. Kapan ini Pak Agus mulai buka? Itu di tanggal 19 Juli 2019, pas sebelum pandemi. Sebelum pandemi? Tahun 2015. Oh 2019 Pak ya? 19 Juli 2019. Nah, pertama dibuka di mana Pak? Pertama buka di Cakung. Oh di Cakung, berarti Magnet Coffee ini ada beberapa cabang gitu? Ada. Ini? Belum 4 cabang. Oh. Nanti rencana bulan depan kalau Allah ridho kita akan buka coffee level 5 Iya. di Serang. Oh Serang.
Berarti ada berapa nih? Ada 4. Ada 4. Tadi satu di mana Pak? Satu Saudara ini 4. Ah. Satu di Cakung, satu di Cakung. kedua di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Daerah. Iya. Kemudian ketiga ini Senen di seberang Plaza Atrium. Iya. Yang keempat ada di Banjarnegara. Sekarang ini kita di Senen ini Pak ya. Senen, kawasan Senen Jakarta Pusat Pak ya. Ya. Iya. Nah, awalnya tadi buka kopi, nah sampai bisa bikin nama Magnet Kopi ini kenapa nih Pak Agus? Kalau nama Magnet Coffee sendiri itu sebenarnya karena awalnya mau bikinnya namanya Oma Kopi. Cuma kayaknya pas riset kok banyak banget ya nama Oma Kopi gitu. Takutnya ke depan ketika kita kan pengennya growth-nya naik, kita bisa patenkan nama Magnet Coffee. Akhirnya searching Magnet Coffee itu ada hanya di Hong Kong satu atau Jepang, kemudian ada di Semarang. Di Semarang itu ditutup, jadi cuman kita aja sih di Indonesia yang namanya Magnet Coffee. Oh, jadi brand kopi ini ada di luar ya? Iya. Nah, ini seperti apa Pak Agus? Brandnya sudah ada di luar, tapi buat nama yang sama nggak? Ini- Beda logo. Oh, beda Iya, logo. logonya beda. Mereka Magnet Coffee tapi ada di belakang, ada di Magnet Coffee tapi belakangnya beda. Iya. Dan logonya juga beda. Beda logonya, tapi namanya brandnya sama. Tapi ini mungkin mereka belum besar kali Pak ya. Mungkin kalau di sana besar juga sih. Belum besar ya? Iya. Tapi ya kan itu di luar ya. Di luar negeri. Di luar negeri ya. Jadi kita khawatir dulu mereka betul besar nanti buka cabang di Indonesia seperti salah satu yang dari luar yang logo hijau itu Pak kan? Ya. Ini kira-kira nggak mengganggu nanti nih Pak? Sebenarnya sih Bapak. kita bicaranya adalah ketika nanti sampai ke DJKN ya kita bisa banding lah kalau seandainya sebenarnya kita sudah daftarin di Haki. Oh, sudah? Pak. Oh, udah masuk Haki? 2020. Cuman awal tidak ada banding. Oh. Ternyata di 2021 ada banding. Itu pun bandingnya menurut saya nggak make sense karena beliau pakai nama Magnet, hanya Magnet saja. Oh, nggak ada kopi. Terus logonya cuma berbeda, tidak ada kopi, kita Magnet Coffee. Jadi saya pikir nggak perlu saya abaikan sih. Berarti dari hak kekayaan intelektual bisa Pak ya? Bisa. Baik. Jadi kalau saya lihat nih visi Bapak ini ke depan seperti apa nih? Sudah ada 4 cabang. Ini seperti apa nih visi ke depannya nih? Ke depan sih ya pengennya kita bisa ada, kalau teman-teman bilang tuh kan timur sudah, pusat sudah, malah jauh ke Jawa Tengah, Banjar, sama ke Serang. Teman-teman di selatan belum, barat belum. Jadi sih semoga ke depan kita bisa Ada ekspansi. ada keinginan itu Pak ke sana ya? Amin, insya Allah. Oh iya. Ini Pak Agus aktivitas sehari-harinya pengusaha atau ada kegiatan lain Pak? Masih terlalu jauh kayaknya kalau dibilang pengusaha ya. Kita sih jualan kopi aja. Kopi. Kegiatan sehari-hari saya kebetulan ya bekerja Oh, bekerja di mana Pak? di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Oh, Di RSPAD. ada SPAD Gatot Subroto. Betul. Berarti Instalasi pavilion. statusnya pegawai negeri nih Pak? Siap. Waduh, mantap. Nah ini Pak, kan sudah membuat Magnet Kopi. Tentunya kan produk-produknya Bapak pertimbangkan produk apa yang diminati masyarakat. Kira-kira di Magnet Kopi ini ada produk-produknya apa aja nih Pak? Ini Bang Jo. Ah, Dari kopi sih sebenarnya. Hmm. Kalau untuk anak-anak generasi milenial Gen Z kan pasti sebenarnya kopi susu. kopi susu ya? Ya. Kopi susu kayak ini Pak? Ya, ini kopi susu. Oh. Kalau Manado beda lagi. Nanti ya tergantung selera sih kalau pasti penikmat kopi sejati. Kalau ini satu ada karamel, satu lagi ada kopi susu gula aren. Oh ini untuk kopi ya? Ya, terus ada coklat. Coklat. Ini coklat Ya, ya? kalau nggak suka kopi, nggak suka coklat, ada Ice Latte City. Oh, di sini ini non kopinya Pak? Iya, kopi ada coklat sama Ice Latte City. Oh, untuk minumannya. Dan mungkin masih ada minuman yang lain Pak ya? Ada. Masih ada. Nah kalau makanan Pak, ada makanan apa aja? Ini ada mie ayam hijau. Kenapa kita bikin mie ayam hijau? Karena kalau mie ayam biasa, semua pasti jual. Kita ini base-nya dari Saripati Bayam. Oh, namanya mie ayam hijau. Mie ayam hijau tapi oh ya mie-nya hijau Pak ya? Oh iya iya. Oh, jadi saya pikir mie ayam hijau cuma
daun sayurnya hijau, ternyata ininya juga Kopinya hijau. hijau. Iya, Kopinya iya. hijau. Oh, unik, unik. Karena dari Saripati Bayam. Nah, lalu Pak Agus, ini produknya sama nggak di cabang-cabang lain? Kalau ada yang beda? Nah, kalau di cabang Jakarta kurang lebih sama. Tapi kalau untuk di Banjarnegara karena di Jawa Tengah kita ada tambahan menu kayak khasnya Banjarnegara itu ada cendol, Cendol. khas Banjarnegara sama khas Banjarnegara iya, cendol. betul. Sama tempe mendoan. Oh, Di sana ada. Oh. Nah, lalu nih Magnet Coffee yang sekarang kita berada di sini di kawasan Senen, Jakarta Pusat, ini buka dari jam berapa, Pak? Kita sebenarnya kalau jam normal itu jam 7 sampai jam 11 malam. Di Jam 7 weekday. pagi sampai jam 11 malam. 23. 23. Kalau hari Jumat sampai dengan Minggu kita buka sampai dengan jam 12. Oh iya. Nah, lalu saya kan dengar ada musik ini di lantai 2 nih. Jadi di lantai 2 itu Rooftop. Oh, itu di lantai 2 untuk tamu, Pak? Iya, sitting area memang di atas. Oh iya. Nah, musiknya ini bisa hari apa ini orang bisa datang untuk menikmati musik ini? Bahkan di sini rata-rata perkantoran dan orang kerja ya. Hmm. Dan Jumat itu kan hari terakhir lah orang pada yang kita. Jadi kita milih akustik kita kalau musik kita di hari Jumat malam sama. Jumat, Sabtu juga. Jumat malam satu aja. Oh Jumat, oh satu hari seminggu. Oh iya, supaya nanti para pemirsa yang berada di kawasan Jakarta Pusat bisa datang ke sini menikmati musik di hari Jumat. Selain menikmati kopi bisa setiap hari, Pak ya. Nah, ingin tahu Pak, nih produk di sini tuh untuk di kawasan Senen Jakarta Pusat dulu Pak, karena kami dari bisnis berkunjung di Jakarta Pusat di kawasan Senen ini. Produknya yang best seller yang mana nih Pak untuk kopi? Kopi ada kopi susu gula aren sama dengan es caramel latte. Untuk best seller. Kalau non kopi mana Pak? Coklat latte Coklat latte. sama es leci. Es Itu udah leci. best seller kita sih. Kalau untuk makanannya Pak? Makanannya ada nasi goreng, kemudian ada mie ayam hijau, sama sebenarnya dulu ada cemilan kita yang paling laku, cuman memang kita bikinnya itu harus cari bahannya yang memang bagus. Ada lumpia durian, tapi kebetulan sedang habis dan kita sudah 2 minggu nggak produksi karena memang kita nggak mau ngasih, mungkin sekilas sama, tapi ketika kita tes kurang proper untuk kita sell, kita nggak keluarin. Iya. Nah saya begitu masuk ke sini Pak, saya lihat kan, saya tadi kaget nih begitu masuk, banyak banget pedagang di sini, Betul, para betul. buka bisnis. Nah ini menjadi ancaman buat Magnet Coffee atau ini menjadi suatu penambah varian di bisnis di lokasi ini, Iya. atau ada pengatur penjualan kan? Kalau dibilang pasti jadi kompetitor lah. Kemudian di ujung sana juga ada kedai kopi. Ada kode kopi juga. Tapi di atas, Hmm. cuman ya kita pasti punya karakter sendiri. Dari tempat kita udah paling depan, ya kan? Nah, lalu bahan-bahan kopi di Magnet Coffee ini menggunakan bahan kopi dari mana Pak asalnya? Kami untuk house blend dari Temanggung, Jawa Tengah. Dari asal Bapak juga ya, dari Kebetulan Jawa Tengah ya. Ya. Kalau harga Pak, ingin kita tahu juga nih, pemirsa ingin tahu juga harga tertingginya di kopi di sini dijual ini. Kalau kopi kita affordable, 30.000. 30.000 ya? Ini masih lebih mahal yang di satu brand yang hijau itu Pak ya? Pasti. Iya iya. Masih affordable. Masih karena ini udah Jakarta Pusat sudah. Jakarta Pusat. Iya sudah ekonomi juga yang banyak menengah ke atas gitu Pak ya. Nah Pak, ini mungkin perlu juga nih strategi-strategi dalam membuka bisnis kopi ini Pak, menjadi suatu inspirasi buat pemirsa kita nih. Seperti apa Pak, setelah tahu nanti para pemirsa kita nih bingung nih mau buka bisnis apa. Ternyata begitu dia tonton percakapan kita ini Pak, dia terinspirasi buka kopi. Kira-kira diawali dengan konsep apa Pak? Atau dari segi modal seperti apa penggunaannya ini Pak? Sebenarnya kalau untuk bisnis ya, core bisnis itu yang utama sekali sih mental. Kalau kita mentalnya udah kuat, mau bisnis apapun
satu bisnis apapun yang penting passion. Kalau sudah passionnya di situ, kalau kayak suka ngopi, suka hunting makan, ya bisnis kopi, dan kita harus tahu ilmunya, passion kita di situ. Satu, kemudian harus konsisten. Kalau kita mau bertahan itu aja sebenarnya. Dan yang paling penting adalah selalu husnuzon sama Allah. Selama apa Bu? Husnuzon sama yang di atas. Oh, Karena itu yang utama. bisa nggak nih sedikit rahasianya dibuka Pak? Kira-kira kalau buka bisnis kopi ini dianggarkan budgetingnya kira-kira di angka berapa bisa? Budgeting itu tergantung sih, tergantung tempat. How to create your place, Ya. gitu kan? Mau bagaimanapun konsepnya itu kita bisa disesuaikan sih. Di RSPN itu kita bisa running di angka 60 juta sudah bisa. 60 juta sudah bisa Sudah. running ya? Sudah dengan alat semuanya. Itu untuk area yang memang tidak besar, kayak 2,5 kali 3 meter. Seatingannya cuma 3 atau 5. Tapi ya tergantung kita mau pilih segmennya yang mana atau konsepnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang seperti ini ya kurang lebih sekitar 200. 200 habis di sini Pak ya? Ya mungkin pengaruh dari lokasi Pak ya? Iya, karena memang kita bangun sendiri. Oh bangun sendiri nih? Oh. Jadi pemilik lahan hanya menyiapkan tanah bangun sendiri? Karena saya semua tempat main kopi kurang lebih sama, saya renovasi semua. Karena memang saya pengen teman-teman main kopi ini sebutan dari teman-teman yang sudah datang ke sini, saya bilang teman main kopi itu pengennya tahu, oh main kopi itu nyaman, terus tempatnya estetik, instagramable lah. Iya, iya. Kalau anak sekarang, jadi pengennya semua kedai yang kita buat mereka udah main kopi ya, oke lah gitu. Desain building ataupun Saya sendiri. interiornya Saya sendiri. sendiri Pak? Ada tim, tapi semuanya saya yang create, saya maunya seperti ini, saya mau seperti ini. Ini 4 cabang ini semua sama Pak? Sama? Nggak sama, tapi desainnya ada beda? line up-nya ada yang sama. Oh. Seperti tulisan, kemudian karakter ininya, Karakternya dindingnya sama? ada. Oh ada. Kurang lebih sama. Iya, iya. Iya, iya. Memang kalau kita perhatikan beberapa tempat-tempat bisnis lalu kita usahakan bersama Pak ya, supaya gampang retendernya bisa diingat para konsumen gitu. Mungkin ada bisa disampaikan Pak sedikit jangan pada pemirsa kita Pak. Jangan, jangan Pencerahan. nggak tuh? Iya. Berat banget loh, jangan. Apa nih? Ya, untuk berbisnis sekarang yang Bapak gelutin bisnis kopi ini, bisa dikasih sedikit tip-tipnya Pak, bisa bertahan seperti apa nih Pak? Ya, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan sih, Anda mau lebih apapun, mental satu. Kedua, Anda harus tahu apa yang Anda mau buka usaha apa, kopi atau apapun. Ketiga, kembalikan yang di atas. Sudah, itu ciri semua dari diatur Allah SWT. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan pada pemirsa inspirasi-inspirasi Sama-sama. dan sudah menyempatkan kami di bisnis untuk mengunjungi dan wawancara. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan owner Magnet Coffee Pak Agus. Beberapa poin yang dapat kami ambil petik bahwa untuk mendirikan suatu bisnis dimulai dari passion atau kesukaannya apa bisnis itu, sehingga memudahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kemudian juga tidak luput dari hubungan kita kepada Maha Pencipta, tetap kita melakukan suatu doa. Demikian juga mungkin produk-produk yang harus dibuatkan yang benar-benar disukai oleh konsumen. Demikian perbincangan kami. Sampai ketemu di lain waktu dan di tempat bisnis para pemirsa dan UKM. Sukses selalu.